Halo semuanya, perkenalkan saya Jasin Adrina dengan NIM 010432200028 kelas HI 22A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas secara mendalam bagaimana dinamika ekonomi dan politik berkembang di dua kawasan penting di dunia, yaitu di Amerika dan di Eropa, yang telah saya pelajari sejauh ini. Keduanya ini memainkan peran besar dalam sejarah ekonomi global hingga saat ini. Nah, ekonomi politik sendiri merupakan bidang studi yang mempelajari bagaimana sistem politik dan ekonomi yang saling berkaitan dan membentuk struktur kekuasaan, distribusi, sumber daya, hingga arah kebijakan publik. Dengan memahami ekonomi politik kawasan Amerika dan Eropa, kita itu nggak cuma memahami ekonomi kedua kawasan ini, tetapi juga bagaimana dampaknya terasa hingga ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu sejarah kolonialisme dan ekonomi ekstraktif. Nah, kita mulai dari fondasi sejarahnya. Ketika bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, tiba di benua Amerika pada akhir abad ke-15. Tujuan utama mereka itu eksploitasi sumber daya alam. Nah, emas dan perak itu menjadi daya tarik utama, diikuti oleh komoditas pertanian seperti gula, kopi, dan tembakau yang memiliki nilai tinggi di pasar Eropa. Nah, pola ini tuh mulai melahirkan ekonomi ekstraktif, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pasar luar negeri, tanpa diiringi pengembangan infrastruktur ekonomi domestik. Segala aktivitas ekonomi itu diarahin buat ekspor, bukan untuk membangun industri manufaktur lokal atau memperkuat sektor domestik. Nah, di Amerika Latin dan Karibia, tanah-tanah subur itu dikonsolidasikan menjadi latifundia atau perkebunan skala besar yang dikuasai oleh elit keturunan Eropa. Nah, model ini tuh menciptakan ketimpangan struktural sejak awal, karena sebagian besar masyarakat, termasuk penduduk asli budak keturunan Afrika itu nggak hanya menjadi tenaga kerja kasar tanpa kepemilikan lahan atau akses terhadap pendidikan dan modal. Nah, sementara itu di Amerika Utara, khususnya di wilayah yang kelak menjadi Amerika Serikat dan Kanada itu berkembang sedikit berbeda. Nah, Inggris yang menjadikan wilayah ini sebagai koloni permukiman lebih berfokus pada pembangunan ekonomi domestik. Sedangkan masyarakat koloni di Amerika Utara itu tuh lebih aktif mengembangkan infrastruktur perdagangan lokal, membangun industri skala kecil, serta membentuk institusi hukum dan politik yang relatif mandiri. Nah, perbedaan pola kolonialisme ini kemudian menciptakan jurang perkembangan ekonomi antara Amerika Latin dan Amerika Utara. Amerika Latin itu mewarisi ketergantungan pada komoditas ekspor yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global, sementara Amerika Serikat dan Kanada itu membangun fondasi ekonomi berbasis industrialisasi yang jauh lebih tangguh dan diversifikasi. Kedua yang akan kita bahas itu dampak sosial dan politik pasca kolonial. Nah, setelah memperoleh kemerdekaan pada abad ke-19, negara-negara di Amerika Latin dan Karibia itu sebenarnya nggak pernah benar-benar lepas dari struktur sosial ekonomi kolonial. Kekuasaan ekonomi itu tetap dikuasai oleh Kriolos atau keturunan Eropa yang lahir di Amerika. Nah, mereka itu mewarisi lahan-lahan luas, kekayaan sumber daya, serta posisi politik penting, sementara mayoritas penduduk asli dalam keturunan budak itu tetap terpinggirkan. Nah, konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan segelintir elit ini melahirkan oligarki ekonomi, di mana kebijakan negara itu cenderung menguntungkan kelompok elit, bukan rakyat banyak. Nah, ketika perekonomian bergantung pada harga ekspor komoditas dan harga-harga jatuh di pasar global, negara-negara ini mengalami krisis berkepanjangan. Dalam situasi krisis, militer itu kerap tampil sebagai penyelamat mereka. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai militerisasi politik. Di banyak negara Amerika Latin, militer itu sering mengambil alih pemerintahan dengan dalih menyelamatkan negara dari kekacauan ekonomi dan sosial. Namun dalam praktiknya, pemerintahan militer cenderung represif dalam memperpanjang ketimpangan ekonomi karena kebijakan-kebijakan mereka itu tetap melindungi kepentingan elit ekonomi yang berkolaborasi dengan militer. Nah, lebih tragisnya lagi, kelompok pribumi dan masyarakat adat yang merupakan populasi asli benua Amerika itu terus mengalami marginalisasi ekonomi dan politik. Di negara-negara contohnya kayak Guatemala, Bolivia, dan Peru, masyarakat adat itu masih menghadapi diskriminasi sistematis. Mereka kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang setara.
Nah, meskipun mereka hidup di wilayah yang kaya sumber daya alam, tapi mereka tetap ngalamin itu. Ketiga, yang akan dibahas itu dominasi Amerika dalam intervensi politik ekonomi memasuki abad ke-20. Peran Amerika Serikat itu kan semakin mendominasi ekonomi politik kawasan Amerika. Sejak mengeluarkan doktrin Monroe pada tahun 1823, AS itu secara terang-terangan menyatakan bahwa kawasan Amerika itu wilayah pengaruhnya dan intervensi kekuatan Eropa itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi kepentingan AS. Nah, diplomasi AS itu nggak cuma bersifat diplomatis, tapi juga mencakup intervensi militer langsung. Contohnya itu kudeta di Guatemala tahun 1954, di mana pemerintah yang dipilih secara demokratis itu digulingkan dengan dukungan CIA karena dianggap pro-komunis dan mengancam kepentingan perusahaan Amerika seperti United Fruit Company. Pola serupa itu terjadi juga di Chili di tahun 1973, di mana Presiden Salvador Allende yang berhaluan kiri diguling dengan dukungan AS. Selain intervensi militer, AS juga menggunakan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat ekonomi pengaruhnya. Melalui konsensus Washington pada 1980, AS itu mendorong kebijakan neoliberal di Amerika Latin, yaitu privatisasi BUMN, deregulasi pasar, dan liberalisasi perdagangan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang ramah bagi investasi asing, termasuk korporasi multinasional asal AS. Namun kebijakan ini justru memperparah ketimpangan sosial ekonomi, karena negara itu kehilangan kendali atas sektor strategis dan masyarakat miskin semakin kesulitan mengakses layanan publik. Keempat, ketergantungan ekonomi global. Hingga hari ini, sebagian besar negara Amerika Latin itu masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti minyak, gas, tembaga, hingga hasil pertanian seperti kopi dan kedelai. Ketika harga komoditas naik, ekonomi itu tumbuh pesat. Namun ketika harga jatuh, krisis ekonomi melanda dengan cepat. Nah, pada 1960, negara-negara Amerika Latin itu mencoba keluar dari jerat ketergantungan ini melalui strategi industrialisasi pengganti impor. Konsepnya itu membangun industri domestik yang bisa memproduksi barang-barang yang selama ini diimpor. Namun, kebijakan isi ini gagal sayangnya di banyak negara. Contohnya karena korupsi dalam pengelolaan dana pembangunan. Kedua, inefisiensi dan rendahnya daya saing industri lokal. Ketiga, tekanan eksternal termasuk desakan IMF dan Bank Dunia agar negara Amerika Latin kembali membuka diri terhadap perdagangan bebas. Nah, akibatnya hingga kini struktur ekonomi ekstraktif tetap mendominasi di sebagian besar kawasan, memperkuat kerentanan struktural terhadap guncangan eksternal seperti krisis ekonomi global atau pandemi. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas proses integrasi ekonomi dan politik di kawasan Amerika. Integrasi kawasan itu menjadi topik penting karena kawasan Amerika, meskipun kaya akan sumber daya dan berdekatan secara geografis, kerap mengalami terfragmentasi secara ekonomi dan politik. Nah, dalam video ini kita akan membahas gimana sih upaya integrasi itu berhasil, sekaligus tantangan-tantangan yang menghambat realisasinya. Yang pertama, upaya integrasi regional sejarah itu mencatat bahwa sejak pertengahan abad ke-20, negara-negara Amerika Latin itu sadar kalau ketergantungan mereka sama ekspor komoditas mentah dan pasar eksternal itu membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Ini mendorong munculnya berbagai inisiatif integrasi regional, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Mercosur atau Mercado Común del Sur itu dibentuk pada tahun 1991 oleh Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay dengan tujuan menciptakan pasar bersama yang memungkinkan aliran bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar anggota. Nah, Mercosur ini diharapkan bisa menjadi mesin integrasi ekonomi Amerika Selatan dengan Brazil dan Argentina sebagai pilar utamanya. Namun, sejak awal, perbedaan skala ekonomi antar negara anggota ini menjadi penghambat. Brazil itu sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar itu punya struktur industri dan kapasitas produksi yang jauh lebih unggul dibandingkan Paraguay dan Uruguay. Kemudian Argentina yang awalnya berperan besar, kerap terseret krisis ekonomi domestik yang mengganggu komitmennya pada integrasi. Nah, ketidakseimbangan ini tuh memicu kecemburuan ekonomi dan munculnya kebijakan domestik yang justru bertentangan dengan semangat pasar bersama. Nah, ada Andean Community itu di kawasan Andean mencakup Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Nah, ini tuh diciptakan kesadaran untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas yang telah mendorong pembentukan Andean sejak 1969. Tujuan utamanya itu telah menciptakan pasar regional bersama sekaligus mendorong industrialisasi berbasis kawasan.
Namun, ketidakstabilan politik domestik di masing-masing negara seringkali menghambat konsistensi kebijakan lagi-lagi. Perubahan rezim, khususnya di Bolivia dan Ekuador, itu membuat prioritas ekonomi berubah-ubah. Akibatnya, komitmen terhadap integrasi regional pun terfragmentasi dengan sebagian negara lebih fokus menjalani hubungan bilateral langsung dengan mitra dagang besar seperti AS dan Cina. Kemudian saya akan membahas Pacific Alliance. Nah, berbeda dengan Mercosur dan CAN, Pacific Alliance yang didirikan tahun 2012 itu justru mengambil pendekatan yang lebih terbuka terhadap pasar global. Anggotanya itu terdiri dari Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chili. 4 negara itu dikenal relatif stabil secara ekonomi dan berorientasi pada perdagangan bebas. Nah, Pacific Alliance ini berupaya menarik investasi asing langsung dengan menawarkan kawasan yang ramah investasi, efisien, dan transparan. Integrasi finansial ini juga jadi fokus dengan penguatan pasar modal lintas negara. Kelebihan aliansi ini adalah adanya kesamaan orientasi ekonomi, di mana antara anggotanya itu ada kepercayaan pada ekonomi pasar bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan global. Namun, orientasi global ini juga punya resiko, karena membuat kawasan tersebut lebih sensitif terhadap dinamika geopolitik global, seperti perang dagang AS-Cina, kebijakan suku bunga The Fed, hingga perlambatan ekonomi Cina. Kemudian saya akan membahas CELAC dan ALBA. Itu integrasi berbasis politik dan ideologi selain integrasi ekonomi. Amerika Latin itu juga menyaksikan upaya integrasi berbasis solidaritas dan politik. Nah, CELAC ini dibentuk sebagai forum kawasan yang bahkan tidak melibatkan AS. Ini tuh upaya untuk menciptakan ruang dialog independen di mana negara-negara Amerika Latin dan Karibia itu bisa membahas isu regional tanpa pengaruh hegemonik AS. Kemudian yang entah keberapa adalah ALBA, yang lahir sebagai inisiatif Venezuela dan Kuba dengan fokus pada integrasi berbasis solidaritas anti-neoliberal. ALBA itu mengedepankan kerjasama ekonomi berbasis barter dan program sosial lintas negara. Namun, kedua organisasi ini tuh menghadapi tantangan serius sayangnya, karena perbedaan ideologi dan berorientasi antar anggotanya itu seringkali menciptakan kebuntuan. ALBA khususnya mengalami penurunan relevansi setelah krisis ekonomi di Venezuela dan kemunduran pengaruh Kuba di kawasan. Kedua yaitu ada tantangan integrasi. Meskipun niat dan inisiatif integrasi cukup banyak, faktanya proses integrasi ekonomi dan politik di Amerika Latin itu terhambat karena berbagai tantangan struktural dan geopolitik. Perbedaan sistem ekonomi dan ideologi itu salah satu hambatan terbesar, yaitu divergennya sistem ekonomi antar negara anggota. Kayak contohnya Brazil dan Argentina itu proteksionis yang melindungi industri domestik mereka dengan tarif dan hambatan non-tarif. Sebaliknya, Meksiko dan Chili itu nganut ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada FDA dan perdagangan global. Nah, perbedaan orientasi ini tuh justru menyulitkan membentuk kebijakan bersama, baik dalam tarif eksternal bersama maupun harmonisasi regulasi. Ketimbangan pembangunan infrastruktur ini contohnya di negara-negara kawasan Andean seperti Bolivia atau Peru juga memiliki tingkat pembangunan yang jauh di bawah negara-negara selatan seperti Argentina dan Uruguay. Keterbatasan infrastruktur penghubung antar negara itu juga jadi kendala serius dalam mendorong perdagangan intrakawasan. Nah, ketimpangan itu menciptakan asimetri kekuatan negosiasi, di mana negara-negara yang lebih maju cenderung mendominasi pengambilan keputusan, sementara negara miskin lebih sering menjadi penerima kebijakan. Ketergantungan pada komoditas ekspor juga ada. Contohnya ketika harga komoditas seperti minyak, gas, dan logam naik, integrasi itu berjalan relatif lancar. Namun saat harga komoditas jatuh, seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, masing-masing negara itu lebih fokus menyelamatkan ekonomi domestik mereka, bahkan jika itu berarti mengabaikan komitmen regional. Ketergantungan ini menciptakan kecenderungan inward looking yang menghambat konsistensi integrasi. Kemudian ada tekanan eksternal dan geopolitik. Amerika Latin ini juga terjebak dalam persaingan geopolitik global. AS secara historis memandang kawasan ini sebagai halaman belakang yang terus berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui kebijakan ekonomi, bantuan militer, dan diplomasi. Kemudian Cina datang sebagai kekuatan ekonomi baru, semakin aktif mengucurkan investasi dan pinjaman, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Persaingan ini memecah solidaritas kawasan, karena sebagian besar negara lebih condong ke AS, sementara sebagian besar memilih mendekat ke Cina. Nah,
Polaritas eksternal ini makin menyulitkan tercapainya kesepakatan integrasi yang solid dan berkelanjutan. Jadi meskipun Amerika Latin memiliki berbagai inisiatif integrasi regional mulai dari Mercosur, CAN, Pacific Alliance, hingga CELAC dan ALBA, seluruhnya masih menghadapi tantangan yang berat. Nah, perbedaan ideologi, ketimpangan, pembangunan, ketergantungan pada komoditas, serta tekanan eksternal dari kekuatan global yang membuat integrasi kawasan ini rapuh menjadi cenderung fragmentaris. Memahami kompleksitas ini sangat penting agar kita dapat melihat mengapa kawasan Amerika Latin hingga saat ini belum mampu membentuk integrasi ekonomi politik yang solid seperti Uni Eropa. Selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana proses integrasi di Eropa berkembang. Struktur kelembagaan Uni Eropa untuk nantinya kita bandingkan dengan kawasan Amerika, serta tantangan-tantangan besar yang dihadapi abad ke-12. Nah, yang pertama itu sejarah dan evolusi integrasi Eropa. Integrasi kawasan Eropa ini nggak lahir secara tiba-tiba. Proses sangat dipengaruhi oleh trauma sejarah, khususnya dua perang dunia yang berakar dari rivalitas ekonomi dan nasionalisme dari Eropa Barat. Untuk mencegah konflik yang serupa terulang, muncul gagasan bahwa ekonomi Eropa harus saling terhubung sedemikian rupa sehingga perang antar negara itu menjadi nggak masuk akal. European Coal and Steel Community atau ECSC itu langkah awal integrasi yang dimulai pada tahun 1951. Dengan dibentuknya ECSC yang mengintegrasikan industri batubara dan baja Prancis dan Jerman Barat, dua sektor strategis yang sebelumnya menjadi sumber konflik. Tujuannya itu sederhana. Jika sumber daya perang yaitu batu bara dan baja diawasi bersama, maka potensi konflik militer itu bisa diminimalisir. Ini tuh bentuk awal integrasi sektor-sektor kunci yang menjadi model dasar integrasi di sektor lain di masa depan. Kemudian ada European Economic Community. Keberhasilan ECSC mendorong lahirnya EEC pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma yang memperluas kerjasama menjadi pasar bersama, mencakup barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Konsep ini meletakkan dasar bagi 4 kebebasan atau 4 freedoms, yaitu kebebasan bergerak barang, kebebasan bergerak jasa, kebebasan bergerak modal, kebebasan bergerak tenaga kerja. Fokusnya itu nggak lagi cuma kepada satu atau dua sektor, melainkan pada integrasi ekonomi menyeluruh. Transformasi menjadi Uni Eropa ini pada 1993 melalui Perjanjian Maastricht, EEC resmi bertransform menjadi Uni Eropa atau EU. Makanya Uni Eropa itu bukan sekedar kawasan perdagangan bebas, melainkan mulai merambah ke kebijakan bersama di bidang pertanian, lingkungan hidup, energi pendidikan, hingga keamanan dan luar negeri. Uni Eropa ini juga memperkenalkan citizenship EU yang memungkinkan warga negara Uni Eropa berpergian, belajar, dan bekerja di negara anggota manapun. Nah, kerjasama antar negara ini semakin dalam dengan pembentukan kebijakan regional yang berfokus untuk mengurangi ketimpangan antar kawasan, terutama melalui dana pembangunan struktural. Eurozone dan mata uang bersama. Salah satu pencapaian monumental Uni Eropa adalah peluncuran mata uang tunggal euro pada tahun 1990 yang digunakan secara penuh pada tahun 2002. Eurozone, kawasan pengguna euro, saat ini mencakup 19 negara anggota. Dengan mata uang tunggal, transaksi lintas negara jadi lebih mudah, dan stabilitas moneter juga lebih terjaga. Dan risiko fluktuasi nilai tukar antar anggota hilang. Namun, euro juga memperkenalkan risiko baru sebenarnya. Negara anggota itu jadi kehilangan kebijakan moneter mandiri. Mereka nggak cuma bisa mencetak uang atau menurunkan nilai tukar untuk mendorong ekspor. Inilah yang memperburuk krisis di negara-negara seperti Yunani dan Spanyol di 2008. Kedua itu ada perkembangan ekonomi politik Uni Eropa. Seiring meluasnya cakupan integrasi, Uni Eropa itu membentuk arsitektur kelembagaan yang khas, menggabungkan unsur supranasional dan antar pemerintah atau intergovernmental. Kemudian ada Komisi Eropa. Komisi Eropa ini berperan sebagai badan eksekutif supranasional, jadi bertanggung jawab merancang kebijakan pengawasi implementasi hukum-hukum Uni Eropa, serta mewakili Uni dalam negosiasi perdagangan internasional. Nah, berikut adalah perbedaan yang saya pelajari dari week 1 sampai 7 dari mata kuliah ekonomi, politik, dan kawasan di Amerika dan Eropa. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dan dapat kita tinjau untuk kita lihat sehari-hari ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih telah menyimak.
Selamat menonton.